speed, tekanan regulator, tekanan hammer itu adalah 3 item yang tidak bisa sembarangan. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan senapan, dan setiap senapan itu kebutuhan yang beda-beda. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Seperti biasa kita akan selalu berbagi cerita ataupun sharing informasi lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat lah untuk teman-teman. Mungkin kali ini saya bahas tentang regulator lagi ya, karena cukup banyak ya teman-teman kita yang mungkin masih pemula, sangat minim peralatan dan sangat minim informasi, jadi sedikit kesulitan ketika mengalami permasalahan di regulatornya ya. Ini hanya sebatas cerita ataupun pengalaman saya. Jadi kalaupun nanti ada teman-teman yang lebih senior dari saya, yang lebih paham dan lebih mengerti, ya mudah-mudahan lah sudi kiranya untuk berbagi untuk teman-teman kita yang masih butuh banyak informasi tentang PCB berregulator. Jadi yang ingin saya sampaikan teman-teman, ini ada banyak lah yang WA saya, sudah pakai regulator kok masih nggak stabil ya. Jadi sudah ada regulatornya tapi kok nggak stabil. Contoh sederhananya, di setting di tekanan 1800 gitu ya regulatornya, ternyata tembakannya yang benar-benar perkenaannya sama itu hanya di 2500 sampai tekanan 2000. Biasanya seperti itu kejadiannya. Kalau di atasnya 2500 perkenaannya kena di kanan, atau mungkin sebaliknya perkenaannya kena di kiri, kena di atas ataupun kena di bawah. Pokoknya beda lah antara tekanan di 2500 sampai 2000 dengan di atas 2500. Nah, kira-kira masalahnya apa? Sebenarnya saya sudah pernah bahas ya teman-teman, di video saya mungkin sudah setahun yang lalu lah. Itu sudah pernah saya bikin, mungkin karena videonya sudah terlalu banyak menumpuk, jadi teman-teman tidak bisa nonton semuanya. Ya sudahlah, saya coba simpulkan di video ini. Sebenarnya ada 3 video yang saya bahas waktu itu. Saya bahas dalam 3 video maksud saya. Saya coba rangkum dengan video ini ya, intinya apa sih. Jadi kita sepakat dulu ya teman-teman, yang namanya volume dan tekanan itu sangat linear terhadap speed yang dihasilkan. Jadi volume, tekanan itu linear terhadap speednya. Jadi misalnya volumenya sama, tekanannya yang ini lebih tinggi, otomatis speednya akan lebih kencang yang tekanannya tinggi. Atau tekanannya sama tapi volumenya yang ini besar yang ini kecil, otomatis speed akan lebih kencang yang volumenya lebih banyak. Kira-kira seperti itu ya, secara kalau kita membandingkannya pada senapan yang sama, hanya beda di tekanan dan volumenya. Lalu apa hubungannya dengan regulator? Jadi regulator itu teman-teman, itu saya belum menemukan yang namanya regulator benar-benar ideal, dia benar-benar stabil gitu ya. Misalnya di setting di 1800 gitu ya. Jadi misalnya input 2500 dia 1800, input 3000 dia tetap 1800, inputnya 3500 dia tetap 1800, inputnya 4000 dia tetap 1800. Selama ini saya belum pernah menemukan regulator seideal itu. Yang selama ini saya temukan, regulator itu selalu ada posisi high dan posisi low, tergantung tekanan inputnya. Nah, apa pengaruhnya? Jadi pengaruhnya gini teman-teman, ketika regulator itu disetting tekanan 1800, inputnya di 2500. Mungkin pada tekanan input 2500 itu, outputnya itu benar-benar bisa stabil di 1800. Artinya saya anggap regulator itu ada di posisi low pressure. Nah, ketika teman-teman inputnya teman-teman naikkan di 3000 atau di 3500, kemungkinan terbesarnya output regulator itu akan naik. Kalau misalnya regulatornya itu bagus, paling naiknya sekitar 50 PSI. Ya kalau regulator yang normal, yang banyak, yang umum itu biasanya naiknya 100. Kalau sudah lebih dari 100, biasanya itu regulatornya sudah tidak normal. Artinya pada posisi ini ada 2 posisi regulator pada posisi low dan posisi high, tergantung tekanan inputnya. Lalu pengaruhnya apa? Nah, gini teman-teman. Jadi ketika tekanan 1800,
teman-teman pukul maksimal, dia mampu speed 900 fps misalnya. Sedangkan ketika posisi high, katakanlah dia naik sampai 1900, itu dipukul maksimal, maka kemungkinan speednya akan lebih kencang dari 900 fps. Kenapa? Karena tekanannya beda ya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa volume dan tekanan itu linear terhadap speednya. Nah, ketika posisi regulator high 1900 sama-sama dipukul maksimal, maka akan terjadi selisih speed yang sangat signifikan. Nah, jika chambernya besar dan sangat mendukung, selisih speed ini bisa sampai 50 fps ya teman-teman. Makanya saya pernah bahas dulu, menentukan tekanan regulator tuh nggak bisa sembarangan, harus sesuai dengan speed yang diinginkan, harus sesuai dengan tekanan ampere-nya. Lalu gimana caranya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau menggunakan speed 900 fps, gunakan tekanan regulator terendah dengan settingan hammer maksimal. Coba deh nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat video saya yang dulu pernah saya bilang ya. Jadi konsepnya gini, kalau misalnya 1800 ya, ini dipukul maksimal, dia hanya mampu 900 fps. Kemudian posisi high-nya ketika regulator itu 1900, katakanlah inputnya sampai 4000 ya, dia naik di 1900. Nah, hammer ini harus dipukul jangan maksimal. Kenapa? Kalau sampai dipukul maksimal, speednya pasti lebih kencang dari 900 fps karena tekanannya lebih tinggi. Nah, posisi 900 ini teman-teman harus setting per hammernya itu juga mampu memukul sampai keluar 900 fps. Artinya pada posisi regulator high itu hammer tidak maksimal ya, dia hanya memukul ya pelan aja, tapi dia bisa menghasilkan 900 fps. Nah, apa yang akan terjadi ketika regulator terreset 1800? Ya otomatis speednya akan relatif stabil. Kenapa? Karena di tekanan 1900 saja hammer sudah mampu memukul sampai 900 fps. Apalagi ketika tekanan low-nya 1800 fps, maka otomatis speednya akan sama, akan juga mampu mencapai 900 fps. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Speed, tekanan regulator, tekanan hammer itu adalah 3 item yang tidak bisa sembarangan. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan senapan, dan setiap senapan itu kebutuhannya beda-beda. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab ya untuk teman-teman yang masih kesulitan jika pakai regulator tidak bisa stabil. Masalahnya teman-teman itu salah menentukan 3 poin ini. Salah menentukan speed, salah menentukan tekanan regulator, salah menentukan settingan per, tekanan pernya. Ingat ya, tekanan per bukan warnanya, tekanan pernya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Thank you.